Untuk Dokter Richard ini, saya mendapati pertanyaan sayembara konyol, 2 kali sayembara, yang 1 jarum. Sayembara dengan tantangan itu berbeda. Melaporkan saudara dokter. Ini udah beberapa kali lihat jin, makanya nih kakek saya kawinnya sama jin. Di luar sana tuh ngaku-ngaku bisa ngelihat hal goib jin. Gimana kabar ibu kamu? Sehat ya? Masih jadi pelacur? Goblok! Dukun ngaku bisa lihat jin dan keturunan jin. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja. Mengenai dunia perdukunan atau dukuners masih ramai diperbincangkan setelah sayembara yang dilakukan oleh Dr. Richard Lee yang memberikan hadiah 100 juta dan 1 miliar kepada para dukun yang bisa membuktikan. Akhirnya para dukun menjawab tantangan tersebut. Bagi kalian semua yang punya ilmu kebal, ilmu debus, debis, dan punya ilmu al-hikmah yang luar biasa, pisau bedah saya kasih 100 juta per orang. Jerawat tuh, pindahin penyakit jerawatnya ke kambing. Kalau jerawatnya bisa pindah ke kambing, saya kasih 1 miliar rupiah. Alih-alih membuktikan tantangan dari Dr. Richard Lee, para dukur ngomongnya ngelantur. Untuk Dokter Richard ini, saya mendapati pertanyaan sayembara konyol, 2 kali sayembara, yang 1 jarum. Ente kadang kadang ente. Tar dulu, ini beda nih. Omong kosong. Sayembara anti kebal jarum. Yang kedua adalah tentang apa itu sayembara pemindahan jerawat manusia ke kambing. 3 pemindahan penyakit. Kambing beli sendiri. Ini pemindahan penyakit. 3 pemindahan penyakit. Kambing beli sendiri. Ini pemindahan penyakit. Dengan berbekal dia menonton tayangan kami yang ada di Mbak Denis. Saya ketika mendengar 2 statement tadi, 2 tantangan sayembara tadi dengan nominal sekian, saya ketawa. Bukan nominalnya ya, bukan nominalnya, tapi apa? Saya terus teringat di pesantren dulu, yaitu kisah Nabi Idris alaihissalam ketika mendapati pertanyaan konyol daripada iblis yang nyamar gitu ya. Iblis kan yang bisa nyamar manusia ya. Teringat dokter, akhirnya kan pertanyaan itu jadi kok ada kemiripan. Apa ini benar, apa ini pikiran saya sendiri kok ada kemiripan. Saya bilang ke Mbak Denis, itu kan pemindahan penyakit organ dalam, jantung, memang jantung hardware, benda padat, terus pindah setelah software, kena jantungnya kambing jadi padat lagi. Ya ibaratnya kalau ilmu hitam santet lah, paku dikirim ke Surabaya, dari Jakarta ini sampai Surabaya, kena perutnya orang jadi paku lagi ya. Bukan dengan pembuktian, bahkan pengacara dukuners ini mensomasi kembali Dr. Richard Lee dan melaporkan menggunakan UU ITE. Ini kita juga melaporkan saudara dokter RL ya dengan dugaan pelanggaran pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE junto pasal 45A, melakukan perbuatan yang merugikan organisasi para dukun ya, merugikan anggotanya yang bernama Habib Jin dan Al-Habsyi. Barang siapa yang menghina guruku, Ente kadang kadang ente. Tar dulu, ini beda nih. Udah jangan kapan-kapan, sekarang aja. Beda lagi. Ente kadang-kadang. Charlie termasuk video baru-baru ini yang menantang para dukun sakti untuk bersedia ditusuk atau diapa dengan pisau bedah dengan hadiah 100 juta. Padahal di sini Dr. Richard Lee bukan menantang, melainkan sayembara. Barang siapa yang bisa menerima sayembaranya akan mendapatkan hadiah uang. Sayembara dengan tantangan itu berbeda. Nah, kalau tantangan itu, saya tantang nih 1 lawan 1. Ya, dia pukul, saya pukul. Dia potong, saya potong. Dia bacok, saya bacok. Itu namanya tantangan. Ini sayembara. Sayembara itu pernah nggak lihat sih raja yang memberikan sayembara? Artinya kalau ada yang bisa ya saya wow dan saya berikan hadiah. That's it, cuma itu aja. Saya tuh penasaran, ada nggak orang yang benar-benar kebal? Kalau benar-benar ada yang kebal dari pisau bedah saya kasih duit 100 juta, berarti kan saya wow.
Ibaratnya kayak gini, dia kan pakai jarum pentol. Ya mas, kalau pakai jarum pentol bisa, di logika saya pakai jarum suntik harusnya juga pasti bisa. Masa beda lagi, dia bilang. Ente kadang-kadang ente. Tar dulu, ini beda nih. Namun sampai saat ini belum ada satupun dukuners yang bisa membuktikan ataupun menerima sayembara dari Dr. Richard Lee. Kemudian pengacara kondang dukuners Firdaus ini malah menyerang TIJ dengan mengatakan bahwa ia adalah anak dari seorang pelucar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TIJ, anak yang keluar dari rahim pelacur pelacur Aceh. Tengku Iqbal Johar, kamu kenal saya nggak? Gimana kabar ibu kamu? Sehat ya? Masih jadi pelacur? TIJ, saya tunggu kamu di Jakarta ya. Saya nih, lihat ke muka saya, masih kenal kan? TIJ, salam mama kamu ya. Mudah-mudahan udah tobat jadi pelacur. TIJ, kau jangan ngomong-ngomong dong di media sosial. Saya tunggu kamu. Makasih. Dan kita bisa lihat pembuktian waktu di Denny Sumargo. Salah malah ke dokter korbannya dan mengatakan bahwa alhamdulillah tidak terlalu parah. Ini bukan pohon pisang, bos. Tapi nggak terlalu, alhamdulillah nggak terlalu parah. Ya. Ya makanya ini bukan ilmu kita yang bisa. Gitu loh. Ini pedang besi. Dan Marcel pun menjawab soal omongan bisa melihat jin dan kakeknya menikah dengan jin. Ini sudah dikonfirmasi oleh Marcel di videonya. Sekarang bahas tentang hal goib nih, Ustaz, yaitu jin lebih tepatnya. Jin. Kan banyak di luar sana nih. Di luar sana tuh ngaku-ngaku bisa ngelihat hal goib, jin. Hanya saya ini udah beberapa kali ngeliat jin. Makanya nih, kakek saya kawinnya sama jin. Kakek lu kawin sama jin? Iya, nikah sama jin kakek saya. Kakek lu beneran? Demi apa? Berarti lu pernah lihat jin dong? Gue pernah lihat jin. Ada yang bisa ngeliat anak badajal gitu. Setahu saya nih, Ustaz, dalam Islam sendiri menyatakan bahwa manusia tidak akan bisa melihat jin, manusia biasa, kecuali Rasul dan Nabi. Ayat 27 surat Al-A'raf dalam Al-Quran ya. Innahu yarakum huwa qabiluhum min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya iblis dan qabilahnya dari bangsa jin melihat kalian dari tempat yang kalian tidak bisa melihat mereka. Ya. Ini dalil secara umum, Mas. Kalau ketika dia menjelma, orang bukan hanya satu orang yang bisa Betul. ngelihat, Semua orang bisa bisa lihat. ngelihat dan bisa membunuh juga dong. Betul. Iya kan, karena dia masuk ke dunia kita. Gue pernah lihat jin. Demi Allah demi Rasul. Baru-baru ini gue pernah lihat jin. Setan ikutin anak gue pernah lihat. Gue sering lihat. Nah, bagaimana dengan sepak terjang kocak para dukun dan dukuners? Serta pengacaranya yang sangat kondang dan bisa melihat jin? Apakah jin yang dimaksud dengan jindan? Ente kadang-kadang ente. Tar dulu, ini beda nih. Omong kosong. Kalau jindan memang semuanya bisa melihat. Mari kita saksikan saja sepak terjang para dukun dan pengacaranya ini yang membuat kita terheran-heran dan mind-blowing. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Misteri makna behind the scene video clip memiliki